buka dan yang di sana sudah bermain bersama-sama. Sekarang Itin mau share screen dulu ya. Kita lihat cara kita buka dulu Word ya. Buka Word. Yang tadi malam. Nah, ini kan. Nah, oke, sekarang kita share screen. Semua bisa lihat ya share screen-nya. Apakah Om Kunyit bisa lihat? Bisa, Itin. Nah, Om Kunyit, ini kalau judul ini Itin yang kasih sendiri, nak dibilang waktu Bible study. Karena kenapa Itin kasih judul ini? Karena waktu daily Bible study siang yang paling banyak ditekankan adalah ini adalah prinsip dalam belajar Alkitab. Bisa Om Kunyit? Jadi ini Ya. bisa masing-masing kasih judul ya ketika belajar ini. Nah, Ya, Itin. Ayat pertama kemarin kita Om Kunyit ini sekedar review karena tadi malam sudah dibahas bersama-sama waktu di Zoom. Ada Oma Alin, Kak Chen, dan Kak Nini, dan juga di Sondat. Dan ini mau direview kembali untuk Om Kunyit ya, yang tidak mengikuti tadi malam. Nah, di Daniel 12 ayat 10 ini Om Kunyit, ada berapa warna yang Om Kunyit lihat? Selain dia punya warna dasar. Ada. Yang cuma dia punya teks saja ya. Kalau yang ini enggak perlu dilihat kan. Oh ya. Warna dasarnya warna apa dulu Om Kunyit? Supaya enggak salah. Warna dasarnya Kuning. warna dasarnya hitam ya, Itin. Nah, iya tuh. Angkanya pas buka Alkitab, Om kasih di Word warna hitam kan? Jadi itu terminal warna dasarnya. Lalu ada berapa warna di sini? Selain warna dasarnya. Selain warna dasar, ada kayak 3 warna ini, Itin ya. Apa saja Om Kunyit? Ini 3 apa 2 ya? Orange, kemudian biru, Kemudian? kuning ya, Itin ini. Ah, iya betul. Ya. Jadi kuning, orange, dan biru. Coba Om Kunyit baca yang orange. Itu menceritakan tentang siapa Om Kunyit? Tentang yang jahat, yang fasik. Di mana yang jahat, yang fasik ini tidak apa Om Kunyit? Kalau dia di warna ini saja. Dia punya bagian warna. Tidak ada dari yang jahat, yang fasik akan mengerti. Artinya yang jahat atau yang fasik mengerti atau tidak Om Kunyit? Tidak mengerti. Tidak mengerti. Nah, kalau yang biru ini tentang siapa? Menceritakan tentang siapa Om Kunyit? Ini yang bijaksana. Bijaksana. Yang tidak fasik. Lalu? Yang tidak jahat akan mengerti. Nah, artinya ini kebalikan dari yang fasik kan Om Kunyit? Ya, betul. Di mana yang jahat ini tidak mengerti dan sedangkan yang bijaksana mengerti. Dan alasan kenapa ini mengerti dan ini tidak mengerti, yang foolish tidak mengerti dan yang bijaksana mengerti, karena yang warna kuning ini, Om Kunyit, coba. Yang warna biru, kalau berdasarkan yang kuning, mereka diapakan Om Kunyit? Akan banyak yang akan dimurnikan, diputihkan, dan diuji. Nah, apakah? Ya. Jadi Om Kunyit, yang fasik, kenapa dia fasik?
dan tidak mengerti karena dia tidak dimurnikan, tidak diputihkan, dan diuji. Dan dia diuji, tapi ketika diuji dia kedapatan tidak lulus ujian. Sedangkan yang tidak fasik atau tidak jahat, tidak bodoh atau bijaksana, dia mengerti karena dia dimurnikan, diputihkan, dan diuji, dan lulus ujian. Makanya, jadi ada berapa macam orang di Daniel 12 ayat 10 ini Om Konyet? Ini ada 2 itu. Ada 2. Nah, jadi Om Konyet dari segi penjelasan ini apakah orang pakai metode ambil ayat sana, ambil ayat sini Om Konyet, atau cuma berdasarkan ini? Ayat ini saja sudah bisa menjelaskan dia punya isi ayat Om Konyet. Ya, ini sementara ini untuk ayat ini saja deh. Tanpa harus pakai orang punya metode belajar kan, yaitu line upon line. Ya. Jadi dalam pembahasan ayat ini yang cuma dijelaskan berdasarkan sekitarnya saja. Kita gali gitu, lihat dia punya lawan, apa dia punya isi, kenapa dia yang wise bisa mengerti, dan yang foolish tidak mengerti karena yang wise dimurnikan, diputihkan. Cuma menjelaskan sekitarannya saja kan Om Konyet, atau pakai dia punya kata-kata diputar-putar gitu kan, untuk melatih, mengasah, dan supaya orang punya otak bisa terbiasakan Om Konyet untuk cara membaca firman Tuhan. Nah, oleh karena itulah itu kasih judul itu juga Om Konyet. Ini prinsip namanya. Jadi nggak ada alasan, nggak bisa line upon line, orang mau menghubungkan kata demi kata dengan pakai satu ayat saja, orang menjelaskan itu bisa. Jadi nggak ada alasan untuk nak belajar itu ya. Om Konyet. Nah, ini ayat pertama kita ya kemarin, dan ayat kedua kita ini di 1 Korintus 6 ayat 9. Om Konyet ada lihat kata hubungnya enggak di sini, kata penghubung dari yang tadi di Daniel 12 ayat 10 itu. Ini yang TS ini adalah terjemahan sendiri ya, dia punya ditranslatekan Om Konyet. Ini itu banyak, shall be akan, jadi ini ditranslate oleh Dedi Randy langsung waktu kemarin, dan Itin ada sempat ambil dia punya catatan, jadi bisa ada dia punya translate bahasa Indonesianya. Nah, kalau mau lihat dia punya bahasa Inggris Om Konyet, apakah di 1 Korintus 6 ayat 9 dan Daniel 12 ayat 10 ada dia punya kata penghubung Om Konyet yang Itin ada besarkan. Kata-kata pentingnya, kalau rupa sama dengan shall begini kan nggak ada tuh. Apakah ada Om Konyet? Ya, ada itu. Apa Om Konyet? Kayak ini itu kata penghubungnya tidakkah, itu ya itu. Itu Om Konyet ya, dari dia punya apa itu? Tunggu ya. Let me see, sorry. Angkanya dari dia punya nor ini kan, tidakkah, ini tidakkah, kalau ini yang tulis tidak. Nah, kalau ini kan bukan dia punya apa itu kata-kata yang mau ditekankan kan Om Konyet. Oh ya. Nah, yang tadi orang paling banyak jelaskan kalau ini kan belum dijelaskan tadi kan Om Konyet, baru yang ini. Ya, tadi yang dijelaskan betul. Dia punya kata tidak, atau yang wise, yang foolish, yang wise dia punya alasan tidak dimurnikan, tidak diputihkan itu kan. Nah, dibahas dia punya not itu. Tidak. Iya, betul. Ya. Artinya kalau mau kasih dia punya kata penghubung harus berdasarkan yang tadi dijelaskan di awal Om Konyet. Betul? Oh, iya. Nah, artinya apakah ada Om Konyet kata penghubungnya? Kalau yang tadi orang bahas mau bold, yang wicked,
Ya, ini kalau bahasa Inggris wicked ya, makanya wicked itu jahat atau Ya. fasik. Kalau wise itu bijaksana gitu. Apakah ada di sini menceritakan tentang wise, wicked, dimurnikan, diputihkan? Ada? Kalau di Ini tidak ada ini itu. tapi cuma dibilang apa Om Konyek yang ini kalau yang ini? Ini apa? Righteous kan? Ya, Atau unrighteous. Ya. tidak benar. Hidupnya tidak benar. Orang yang tidak benar ini. Apakah Ya. kata-katanya sama dengan yang di atas, di mana di atas the wicked, yang jahat? Walaupun dia punya inti sama, tapi ya. kalau jadi kata jembatan, ini putus kan Om Konyek? Oh ya, betul itu. Ya. Ya, Benar, itu ya. kalau mau kasih line upon line. Tapi sejauh ini kita tidak menghubungkan ini Daniel 12 ayat 10 dan 1 Korintus 6 ayat 9. Jadi itu cuma kasih contoh saja Om Konyek bahwa kalau line upon line itu harus ada kata yang sama seperti yang di atas ada the wicked, di bawah pun harus ada kata the wicked. Dan kalaupun di atas the wicked, di bawah the unrighteousness, harus ada dia punya kata jembatan di tengah-tengah tambah ayat gitu di sini. Baru bisa ada kata nggak putus gitu. Itu kalau metode belajar line upon line. Tapi kali ini yang kita pelajari bahwa ayat masing-masing ayat ini dapat menjelaskan ayatnya sendiri dengan cara kita bongkar atau kita reason, kita lihat di sekitar-sekitar ayatnya dengan cara seperti tadi yang pertama di Daniel 12 ayat 10. Bisa ya? Ya, itu bisa. Oke. Angkanya di 1 Korintus 6 ayat 9 ini ada orang yang tidak benar kan? Ya. Di unrighteous. Dan orang yang tidak benar Om Konyek, apakah dia, coba Om Konyek baca dari sini. Ya, Indonesianya ya. Itu. Ya, Tidak bisa Om Konyek. Engkau mengetahui bahwa mereka yang hidupnya tidak benar tidak akan mewarisi kerajaan Bapa. Nah, artinya Om Konyek, apakah orang yang hidupnya tidak benar akan mewarisi kerajaan Bapa? Betul, yang tidak benar. Ya. Tidak akan kan? Tidak akan. Ya. Nah, dan Om Konyek, kata lain dari orang yang hidupnya tidak benar apa? Itu Lawan dari orang yang hidupnya tidak benar apa Om Konyek? orang yang benar. Orang yang benar. Kalau dia punya bahasa Inggris, righteous. Apakah ada righteous di sini ditulis di ayat ini? Tidak kan? Malah cuma ditulis di unrighteous kah? Atau yang tidak benar saja. Nah, ini dia maksudnya. Ini bisa menjelaskan ayatnya sendiri dengan orang reason. Coba cari mengerti, sekalipun tidak tertulis kata righteous gitu di sini, tapi dengan orang bisa reason, cari dia punya lawan kata, orang bisa temukan righteous, sekalipun tidak tertulis Om Konyek. Bisa lihat? Ya, bisa lihat. Apa yang otak yang luar biasa yang Tuhan berikan kan? Malahan orang harus lebih mempertajam ini, orang punya otak kan? Kalau cuma mau bikin lebih tumpul, cuma baca saja yang di sini. Cuma ada unrighteous di sini. Mana righteousnya? Nah, orang bisa reason. Lawan dari unrighteous apa ya? Oh, ternyata righteous. Artinya lawan dari unrighteous Om Konyek yang tidak menerima warisan kerajaan Bapa, kalau kebalikannya yaitu yang benar, apakah dia juga tidak menerima Om Konyek? Enggak, dia akan menerima. Atau mewarisi kerajaan Bapa kan? Ya, kerajaan Bapa. Oke, Om Konyek. Kalau Om Konyek dikasih pertanyaan Om Konyek, siapa yang akan mewarisi kerajaan Bapa? Hanya berdasarkan ayat ini saja, seluruhnya. Keseluruhannya. Itu mereka yang hidupnya benar. Cuma itu? Mereka yang tidak tertipu. Dan cuma itu Om Konyek atau ada lagi Om Konyek? Itu mereka yang bukan pelacur. Nah, apa lagi? Mereka yang tidak menyembah berhala. Nah. Mereka yang tidak melakukan zina.
Nah, Mereka yang tidak menginginkan hubungan intim antara sesama jenis. Om Konyep sebelum lanjut itu mau tanya, ini Om Konyep kalau di cerita Alkitab ini kota apa namanya Om Konyep? Ini Sodom ini itu. Nah, Om Konyep bisa dipersingkat kata-kata pajang ini dengan tidak melakukan hal-hal sodomi? Apakah Om Konyep setuju? Kan ini kan ada di kata Ya. sodom kan untuk supaya mempersingkat. Nah, Ya. lalu Gitu. apa lagi? Yang tidak merusak tubuh dengan cara yang tidak normal atau tidak pantas. Nah, dan kalau mereka tidak melakukan ini semua, mereka akan mewarisi kerajaan Bapa. Betul kan? Ya, betul. Nah, mantap Om Konyep. Bisa kan Om Konyep satu ayat bisa dapat banyak pengertian. Dia punya, oh terang berarti kalau terang supaya nak tertipu, terang nak boleh lakukan hal-hal ini. Dan kalau terang nak lakukan hal-hal ini, terang bisa mewarisi kerajaan Bapa. Bisa terang reason kan dengan hanya satu ayat ini. Dan Om Konyep mantap ya. Ini dia. Yang kemarin sudah dicatat, cuman itu nak dikasih lihat supaya Om Konyep bisa lihat sendiri ayatnya. Ya. Nah, oke. Nanti. Sama-sama Om Konyep. Ini baru 2 ayat ya Om Konyep. Lalu ini cuma izin kasih contoh dia punya cara lain upon lainnya Om Konyep. Ya. Kan tadi Om Konyep. Ya. Dulu. Nah, kan tadi Om Konyep ini Daniel, ini cuma contoh lol. Ini dan lol itu line upon line-nya, itu cuma kasih singkat. Oh iya. Line upon line. Supaya dipersingkat. Nah, ini 1 Korintus 6 ayat 9 dengan ini ada dia punya kata penghubung kan tadi Om Konyep putus dia punya jembatan. Nah, kemarin ini nak dikasih dia punya ayat, tapi itu cuma mau kasih contoh saja cara dia punya jembatan. Harus ada jembatan kan di tengah-tengahnya supaya bisa tersambung. Dia punya Daniel 12 ayat 10 dan 1 Korintus 6 ayat 9. Nah, izin kasih tambah dia punya ayat di Mazmur. Coba Om Konyep lihat. Apakah ada kata penghubungnya Om Konyep? Oh iya. Ini ada the wicked ini. Nah, lalu ada apa lagi? Kemudian ada ini unright. Apakah the wicked ini di Daniel 12 ayat 10 dan di unrighteous ada di 1 Korintus 6 ayat 9? Ada betul itu nih. Nah, itu dia Om Konyep. Begitu dia punya kata jembatan dengan ada ayat di tengah-tengahnya, ini bisa jadi kesambung kan? Itu cuma contoh. Line upon line. Tuh. Ya. Mantap Om Konyep kalau apa itu bisa terang cari-cari. Jadi ini cuma izin kasih contoh salah satu saja ya. Dia punya kata penghubung bisa nanda cuma dipatenkan ini bisa orang mau cari wise dia punya kata penghubung, tapi kalau orang lihat di sini cuma di unrighteous dan the wicked kan. Nah, hari kayak gitu Om Konyep. Bisa tak Om Konyep? Ya, bisa itu. Cuma contoh ya, tapi kemarin tidak ditekankan, cuma ingin kasih contoh saja supaya lebih paham kalau line upon line itu gimana. Jadi ini orang cara metode belajar. Kalau ini pun orang punya cara metode belajar dengan cara untuk menangis orang-orang yang malas untuk belajar, yang bilang, oh line upon line susah, gini-gini. Kemarin dikasih prinsip bahwa hanya satu ayat saja kalau orang gali, orang bongkar, orang bisa peroleh sesuatu mutiara yang indah gitu Om Konyep. Aduh, betul sekali itu. Ya kan? Nah, oke Om Konyep, kita lanjut lagi ya. Nah, ini ayat kita ke Matius 24 ayat 4 dan 5, Om Konyep. Kalau menurut Om Konyep, ini sudah mau ke dia punya lul ya, line upon line. Om Konyep, kalau ini Matius 24 ayat 4 dan 5 ini ada kata penghubung apa yang menghubungi ayat di atas ini Om Konyep? 1 Korintus 6 ayat 9.
Enggak, langsungnya terbuka. Ada. Tahu. Ow, kaki. Ow, kaki. Oh, kaki. Kata penghubung. Tadi itu yang menggigit. Pokoknya itu bahasa Indonesia. Mungkin bisa kasih. Ya. Itu. Nah, ini kan Matius 24 ayat 4 dan 5-nya itu ada bahasa Indonesia. Pokoknya bisa lihat apa dia punya kata penghubung. Ya. Ya, bisa lihat. 24 ayat 4. Ini kenapa? Artinya, Saya Ya, Itin. Saya kurang dengar apa. angkanya tadi di 1 Ya. Korintus 6 ayat 9 ada di unrighteous yang tidak menerima atau tidak mewarisi kerajaan Bapa, betul? Ya, betul. Dan dibilang apa? Jangan tertipu. Betul? Ya, jangan tertipu. Oke. Jangan tertipu. Kita kasih warna supaya bisa lihat. Ini warna oranye. Jangan tertipu. Apakah di sini ada pelacur angkonya di 24 Ada dan 5? 24 ayat 4 dan 5. Tidak ada, belum ada. Tidak ada. Lalu kata apa dak angkonya yang ada di Ini angkonya bisa lihat seperti itu tipu. tentu tadi. Di sini. Ya. Bisa kan angkonya? Ya. Dan apakah di ayat ini juga ada angkonya di ayat 5-nya? Dia punya kata penghubung. Di ayat 5-nya. Ya, dan akan menipu banyak orang. Itu dia maksudnya. Ada kan? Ya. Nah, apakah di atas ini kalau dia punya bahasa Inggris ada deceive? Ini juga punya ada deceive, ada deceive. Nah, dia punya kata-kata penghubung. Artinya dia punya kata penghubung apa Om Konyep? Deceive kan? Atau tipuan kan? Ya, penipuan ya. Dan berdasarkan Matius 24 ayat 5 Om Konyep, dan dibilang di sini ya. No deceive kan jangan tertipu, tidak seorang pun Jangan tertipu. Jangan agar kamu tidak ditipu oleh siapapun. Nah, berdasarkan Matius 24 ayat 5 Om Konyep. Apa dia punya tipuan? Om Konyep? Tipuannya dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya itu. Banyak akan datang menggunakan nama Tuhan. Itu sudah berapa kata Om Konyep? 1, 2, 3, 4, 5. Itu bilang 2 kata dalam bahasa. 2 kata? Ya. 2 kata. Mengaku Tuhan. Begitu. Apa dia punya mengaku Tuhan? Om Konyep berdasarkan ayat kata-kata dari ayat sini. Akulah Kristus. Nah, apakah Om Konyep bisa lihat sendiri? Akulah Kristus. Dia bilang, dan apakah dia langsung habis dibilang akulah Kristus, inilah yang akan menipu banyak orang Om Konyep. Bilang akulah Kristus. Ya. Dan dibilang di ayat 4, jangan tertipu dengan orang-orang yang bilang akulah Kristus, karena mereka datang menipu. Artinya supaya tidak tertipu, apa yang harus kita lakukan Om Konyep kalau berdasarkan cuma dibilang kayak gini? Dia punya tipuan, akulah Kristus. Ya. Artinya apa yang harus kita lakukan supaya tidak tertipu? Kita harus perhatikan. Ya.
Perhatikan apa Om Konyet? Tadi dia punya tipuan, akulah Kristus. Ya, Bilang, jangan tertipu. Artinya apa yang harus kita lakukan supaya tidak tertipu kalau tipuannya itu adalah akulah Kristus? oh berarti kita harus kenal Kristus. Nah, mantap Om Konyet, itu dia. Oh, gitu. Artinya Om Konyet, dan juga belum cukup Om Konyet. Mantap Om Konyet bilang kita harus kenal Kristus, tapi kita harus kenal Kristus yang asli. Betul? Oh, harus tambah asli ya, Kristus yang asli ya. Betul itu. Karena apakah ini yang mengaku akulah Kristus, mereka adalah Kristus yang asli Om Konyet? Tidak kan? Ya, tidak. Betul. Mereka ini adalah Kristus yang palsu. Dan supaya kita tidak tertipu dengan mereka yang pakai akulah Kristus ini, kita harus kenal Kristus yang asli. Gitu. Supaya kita tidak tertipu. Dan Om Konyet bisa lihat enggak ada bilang di sini kita harus kenal Kristus, tapi dengan terang gali, terang reason, terang bisa dapat kata terang harus kenal Kristus. Ya tahu Om Konyet? Betul sekali. Dan belum kita lanjut lagi Om Konyet. Nah, ini akulah Kristus. Artinya kita harus kenal Kristus yang asli supaya kita tidak tertipu dengan orang-orang yang mengaku akulah Kristus. Dan caranya seperti apa Om Konyet? Apakah caranya kita harus kenal Kristus secara dia punya tubuh, harus bertemu tubuh Om Konyet? Dia punya tubuh? Tidak. Tidak kan? Karena kenapa tidak? Bukan seperti itu cara mengenal Kristus Om Konyet. Karena Yesus sekarang kan di surga. Atau bukankah yang hanya bisa kenal Kristus secara tubuh yang waktu di zaman itu, yang bersama-sama dengan Kristus waktu di zaman itu Om Konyet? Oh iya betul. Siapa Om Konyet? Murid-murid kan? Murid-murid ya. Artinya ayat ini tidak berlaku untuk akhir zaman, karena kalau Kristus harus kenal Kristus secara tubuh. Itu dia kalau kenal Kristus secara tubuh, tapi yang sebelumnya tidak kan? Bukan secara tubuh, tapi melalui apa sekarang Om Konyet? Melalui firman-Nya. Firman atau perkataan-perkataannya kan? Dan apakah cukup untuk cuma tahu dia punya firman Om Konyet? Dia punya perkataan-perkataan? Tidak cukup untuk tahu saja itu. Tapi harus apa Om Konyet? Harus perhatikan, harus digali. Harus dimengerti. Nah, harus dimengerti. Betul Om Konyet? Karena apakah Om Konyet semua menggunakan Alkitab yang sama? Orang-orang dunia pakai Alkitab yang sama kan? Benar sekali itu. Tapi apakah pengertiannya berbeda-beda? Ada yang pakai pengertian sendiri. Tahu Om Konyet? Ada yang pakai memang pengertian dari Tuhan, ya tak? Nah, ini apa kita lihat di sini. Nah, ini kita pakai contoh yang tadi malam Matius 5 ayat 48 Om Konyet. Apakah pakai sama-sama ini Matius 5 ayat 48? Semua orang bisa baca ini kan? Buka Alkitab sendiri tak? Dan cuma untung saja di elektronik. Apakah Matius 5 ayat 8 ini orang-orang yang pengertiannya salah ya, pakai Alkitab yang sama. Bilang, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Oh, ayat ini benar sekali. Ini cuma contoh ya. Oh, ayat ini benar sekali. Tapi, nah, sudah tapinya ini yang kayaknya. So, pakai pengertian sendiri. Tapi, Tuhan, Bapa di surga bisa mengerti kok. Nggak apa-apa kita di dunia cuma dulu 50%, dia punya sempurna, nanti Tuhan kasih sempurna 100% di awan-awan. Apakah kamu bisa lihat
pakai ayat yang sama tapi pengertian bisa berbeda-beda Om Kunyit. Dan itu yang tadi contoh adalah pengertian sendiri. Bisa Om Kunyit. Betul. Jadi tidak Baik. bukan hanya menggunakan ada tertulis ataupun pakai kutip-kutip Alkitab yang menentukan apakah kita benar-benar mengerti ayat itu atau tidak. Gitu Om Kunyit. Bisa lihat Ya. banyak prinsip Ya. yang dipelajari sejauh ini yang Om Kunyit lihat. Nah, Betul itu. lalu kita ke Matius 24 ayat 11 dan Matius 7 ayat 15. Di Matius 24 ayat 11 ini kata penghubungnya dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya tadi dia punya penghubung apa Om Kunyit yang terang? Yaitu 1 Korintus 6 ayat 9, Matius 24 ayat 4 dan 5 dia punya kata penghubung apa tadi Om Kunyit? Kata apa tadi yang terang sudah tetapkan Om Kunyit? Apakah Om Kunyit bisa dengar? Oh, oke. Halo, apakah Oma Alif masih bisa dengar? Wish, ternyata kita. Oh, oke Oma, berarti Om Kunyitnya yang putus ya. Kan belum dibuka nih. Saya ngomong kan belum dibuka. Om Coba Kunyit, ulang Tin, Kokorai tanggapi dulu. Tin tanya apa yang ayat mana yang beda? ayat Atau penghubung di ayat? penghubung. Ayatnya di baru Matius 11. Hidup ayat-ayat sebelumnya ke Ah, kata-kata penghubung apa Om? Kukure. receive, kata receive. Deceive ke. Ah, Lalu kalau ke ayat Matius 24 ayat 11 kata-kata apa yang menghubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya? kata deceive juga sih ada itu. Deceive kan? Kelihatan. Sedih besarin. Ah, Nah, artinya Kukure ini masih berhubungan kan dia punya Ya. ayat-ayat ini semua. Nah, ke Matius 7 ayat 15 Kukure. nah, Tin, coba pelan-pelan. Ya, Di Matius 7 7:15 mau cari apa? dia punya kata penghubung dengan Matius 24 ayat 11 apa? Ini dikecilin supaya lihat. Kokorai cuma lihat apa yang dibesarin, tapi ada baca juga sih di ayat, jangan sampai salah besar, tapi kita lihat betul situ. Nabi palsu atau yang false prophets itu dia punya persamaan kata di 7:15 dan 24 ayat 11. Nah, dan false prophets ini dijelaskan kan Kokore Ya, dia bahwa punya keterangannya ada bahwa yang menjelaskan ini kan tidak dijelaskan kan cuma bilang oh di false prophets ini ciri-cirinya seperti apa. dia menipu, tapi terang cuma lihat dia menipu kan, tapi apa dia punya ciri-ciri. Kita ke Matius 7:15 di mana dia menggunakan jubah domba dan namun sebenarnya dia adalah serigala-serigala yang ganas. Dan kalau kemarin kalau jubah domba ini artinya adalah righteousness, maka serigala-serigala yang ganas adalah kebalikan dari jubah domba kan ke Korea, yaitu unrighteousness. Ini contoh gambarnya saja ya. Coba cek Om Konyek bisa jawab Apakah Om Konyek bisa jawab atau belum? atau bisa dengar dan bisa Ya, itu bisa dengar. Oke, mantap ke Korea. Tadi Om Konyek ada ikut kita, Itin ada tanya ke Om Konyek ke Ya, Nah, sekarang ada ikut. boleh Ya, sekarang Itin tanya seperti apa yang Itin tanya ke Korea, Om Konyek. ya. Ayat sebelumnya kita establish kata penghubungnya apa Om Konyek? Menipu. Menipu. Lalu kita mau masuk ayat baru Om Konyek. Ayat barunya pun apakah ada penghubung kata penghubungnya Om Konyek? Ayat baru. Yaitu di sini. Ini kan ayat baru ini cuma kita tutup saja. Ini cuma mau kasih lihat yang di belakang, orang punya ayat di belakang tadi ayat sebelumnya.
Ini kan ayat baru kita yang di Matius 24 ayat 11 dengan Matius 7 ayat 15 Mkonyet. Apakah bisa lihat? Ya, ya, bisa itu. Matius 24 ayat 11, apakah ada kata penghubungnya juga Mkonyet yang tadi? Matius 24:11 ada menipu. Nah, ada juga kan? Masih Ya. koneksi semua ini kan, masih mana putus kan Mkonyet, masih ke bawah Ya. kata menipu ini. Lalu cuman ketambahan dan maksudnya dijelaskan. Tadi yang kalau di Matius 24 ayat 4 dan 5 yang menipu adalah mengaku akulah Kristus, siapa mereka itu? Mereka adalah siapa Mkonyet? Nabi-nabi palsu. Ayat 11. Nah, nabi-nabi palsu. Lalu kita ke Matius 7 ayat 15 Mkonyet. Kata-kata apa yang jadi kata penghubungnya Mkonyet? 7:15. Nabi-nabi palsu. Nah, ada kan juga nabi-nabi palsu Mkonyet. Artinya Ya. ayat penghubung ayat-ayat sebelumnya dengan Matius 24 ayat 11 adalah kata menipu, dan untuk ke Matius 24 ayat 11 ke Matius 7 ayat 15 kata penghubungnya adalah nabi-nabi palsu. Bisa lihat Mkonyet? Ya, bisa itu. Tapi di ayat 11 ini cuma menjelaskan nabi-nabi palsu itu dia menipu. Bagaimana ciri-ciri dari nabi-nabi palsu ini? Yaitu dia menggunakan jubah domba. Kalau jubah kan apa kan kebenaran atau righteousness bahasa Inggrisnya. Namun Ya. sebenarnya mereka adalah serigala-serigala yang ganas. Artinya ini kebalikan kan dari jubah domba. Kalau jubah domba kebenaran atau righteousness, maka kebalikan dari serigala-serigala yang ganas adalah unrighteousness atau ketidakbenaran. Bisa Mkonyet? Itu ciri-ciri dari nabi-nabi palsu. Palsu. False prophets. Bisa Mkonyet? Ya, itu. Dan ini gambarnya ya Mkonyet. Apakah Mkonyet mau dekat-dekat dengan ini binatang ini Mkonyet? Tidak kan? Sudah pasti tidak. Karena dia sudah bilang serigala-serigala yang ganas yang cuma menutup Tapi diri suaranya pakai jubah domba. terputus-putus, tidak dapat dengar baik. Oh iya Mkonyet. Putus-putus ke Korea. Ulang. Nah Mkonyet bisa dengar sekarang? Oh putus-putus ya masih. Kalau bisa dengar bisa langsung bersuara ya Mkonyet. Kita mau lanjut lagi dulu. Kalau Itin, suaranya tidak kedengaran dengan baik. Putus-putus. Oh, Di audio masuk situ. Sinyalnya. Di audio. ada orang. Tapi yang lain dengar. Sini jelas. Oh iya. Iya. Apa Oke. dengar cuma suaranya putus-putus Itin. Mungkin sinyal Mkonyet ya, soalnya Ama Alin bisa dengar dengan jelas Mkonyet. Oke, dulu. Nah, kita lanjut saja dulu ya sampai Mkonyet punya sinyal bisa bagus. Nah, ini kita sekarang mau menghubungkan dengan orang-orang Kristen ya. Ini mereka yang tertipu ini di 1 Korintus 6 ayat 9, salah satunya mereka ini melakukan hal-hal sodomi kan, seperti melakukan hubungan antara sesama jenis. Dan sodomi ini adalah LGBTQ. Dan mereka yang tertipu ini berdasarkan yang di Matius 24 ayat 4 dan 5 adalah orang-orang Kristen, di mana kenapa kita bilang Kristen? Karena mereka mengaku kenal Kristus tapi tertipu, tidak kenal Kristus yang asli. Kan? Dan berdasarkan cuma penjelasan ini, artinya pernyataannya kita buat seperti ini. Orang yang mengaku mengenal Kristus tapi menyetujui LGBT, dan sebenarnya mereka tidak benar-benar mengenal Kristus karena mereka adalah orang-orang yang tertipu. Nah, ini cuma berdasarkan reason saja ya. Dari pernyataan ini dibuat jadi pernyataan yang singkat. Seperti yang kemarin malam,
Ini yang jawab Nietzsche dan semua setuju yang waktu di Zoom. Nah, sekarang kita ke terang itu progresif. Ini cuma review di mana terang itu progresif. Dengan kita buka satu ayat, kita bisa menemui 4 kemungkinan di mana dibilangkan banyak hal yang mau dikatakan kepada kamu, tapi tidak sanggup sekarang. Artinya sekarang itu hanya sanggupnya tidak banyak hal atau not many things. Dan tidak sekarang itu, tidak sekarang atau not now, ada tambah DP not now, itu banyak hal yang mau disampaikan atau many things. Kebalikannya, not many things, tidak banyak hal. Bisa yang mau disampaikan itu now atau sekarang. Kalau banyak hal, many things, yang mau disampaikan itu sekarang, tidak sekarang atau not now. Itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita peroleh ketika kita coba dapat 2 kata dari ayat yang kita baca, seperti contohnya di John 16 ayat 12 ini. Dan tadi kemarin malam kita pakai contoh itu kan, apel dan miras untuk menjelaskan terang itu progresif yang di John 16 12 dengan Proverbs 4 ayat 18. Untuk contohnya kemarin malam yang kita sudah patenkan bahwa yang dia punya terang yang kebenarannya adalah apel tidak berubah-ubah, dan contoh kedua miras tetap salah dari dulu. Dan progresifnya adalah apel yang cuma progresifnya itu jumlahnya, bukan apelnya. Dan kalau miras yang progresifnya itu adalah dia punya dia punya tahap untuk meninggalkan yang awalnya orang ini peminum, sampai ujungnya dia sudah tidak peminum lagi. Bukan yang berubah, dia punya mirasnya, oh miras dulu salah, sekarang sudah tidak salah, bukan itu. Dan kalau orang punya pengertian seperti itu, yang bilang, oh dulu salah, sekarang sudah tidak lagi, itu adalah orang-orang yang pengertian tentang terang itu progresif, tapi itu pengertian yang salah, gitu. Nah, kita sekarang masuk ke ayat Ansop, di mana ini pun digunakan oleh orang-orang yang pakai pengertian yang salah tentang terang itu progresif. Kita sudah masuk ke ayat yang baru ya. Dan ayat ini tinggal 2 ayat terakhir, di mana di 2 Petrus 1 ayat 19 ini, ini pengertian orang yang salah ya. Dibilang pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing. Dan ini kayak kalau yang kemarin dibilang bahwa kita lihat dia punya note di 2 Petrus 1 ayat 19, dia punya penjelasan. Jadi di 2 Petrus 1 ayat 19 ini, 2 Petrus 1 ayat 9 ini, pengertian yang disalah mengertikan, mereka bilang kayak gini. Ini kalau translate-nya, ini dibilang di ayat ini mulainya gelap, dark place, batu terang, batu terang jam 12 gitu. Jadi kayak dari pengertian 2 Petrus 1 ayat 19 ini, mereka ambil kesimpulan bahwa matahari itu terangnya untuk menerangi, dia keluarnya berbeda-beda. Oh, dulu terangnya itu dingin, sekarang panas. Lalu nanti ke depannya mau mau hangat gitu. Itu orang-orang yang mengerti tentang terang itu progresif salah. Tapi kalau yang benarnya, matahari tetap menerangi 100%. Itu dia tetap menyinari bumi ini 100%.
Tapi kenapa bisa ada bilang, oh hari ini mendung kok, betul dia tidak terangnya 100%? Itu pertanyaan dari orang-orang yang pengertiannya salah. Hari ini mendung, nak keluar matahari 100% artinya dong, gitu. Nah, itu bukan mataharinya yang tidak menerangi 100%. Apakah ada awan-awan yang menghalangi kan untuk dia menerangi? Padahal matahari itu tetap menerangi 100%. Dan matahari yang tetap terangnya 100% itu, yang tidak 100% terangnya itu adalah kita. Cuma kitanya saja yang dia belum diterangi 100%. Tapi ketika matahari semakin hari semakin kayak berupa di jam 12 gitu, semakin orang-orang yang ada diterangi, semakin darinya tidak terang, bisa bertambah dia punya terang karena kena terang dari matahari gitu. Itu penjelasan dari ini tentang terang itu progresif yang orang salah mengerti ya, pakai pengertian sendiri tentang terang itu progresif dan pakai kutip ayat-ayat. Terlebih ayat-ayat yang kemarin dikasih tahu yaitu di John 16:12 dan Proverbs 4 ayat 18 dan 2 Petrus 1 ayat 19. Dan kemarin ini mau kasih contoh tentang terang itu progresif juga. Contohnya pakai ini tentang 2520. Pertanyaan kemarin adalah apakah 2520 ada hubungannya dengan apakah 2520 bisa dimengerti tanpa mengerti daily? Bagaimana? Apakah 2520 bisa dimengerti tanpa pengertian daily? Jawabannya tidak kan? Kenapa Oma 2520 itu tidak bisa dimengerti tanpa mengerti daily, Oma? Karena di dalam 2520 ada daily. Oke, betul Oma. 2520 ada daily. Kita tengah ya. Kita kemarin mau lihat dulu ada cuma Tulis tuh mungkin diketik supaya dapat baca tuh. iya tunggu ke kare ada mau ambil gambar. Oh, Mana kan kemarin itu cuma ada coba gambar langsung perlu itu mau gambar cuma tinggal itu kasih lihat saja. Kamu tidak ada. Walah. Nggak ada dia punya gambar. Oh di Zoom. Mana Zoom? Ini kan. Kemarin tanggal 5 tadi malam. Nah ini dia. Ini cuma itu gambar waktu sebelumnya. Nah cuma kasih lihat saja. Copy. Taruh di Word. Nih. Ini kan Oma bisa lihat ini 2520 yang diambil kemarin 2520 selatan. Dan kalau 2520 selatan awalnya 677 BC dan akhirnya 1844 kan 22 Oktober. Dan 46 tahun sebelumnya itu kita tinggal kurangi saja 1844 kurang 46 dapat 1798. 1798 ini adalah luka parah kan? Dan kita kurangi 1260 dapat awalnya dia berkuasa 538 AOD atau TOD dan dia berkuasa selama 1260 tahun. Dan ketika kita kurangi lagi 30 tahun dapat 508-nya itu daily. Artinya 2520 tidak bisa dimengerti tanpa mengerti daily karena 2520 ada hubungannya dengan daily. Itu dia yang kemarin. Dan juga dikasih contoh seperti ini. Orang-orang tolak 2520 tapi terima daily. Dan itu kayak gini dikasih contoh kemarin.
oh, saya percaya saya ada 2 tangan dan saya percaya saya ada 2 kaki. Tapi saya tidak percaya saya ada tubuh sendiri, saya punya tubuh sendiri, saya nggak percaya. Tapi saya percaya ada 2 tangan dan 2 kaki. Seperti itulah. Ini kalau pertanyaannya, kalau orang yang percaya 2 tangan, ada 2 tangan dan ada 2 kaki, dan tidak percaya dia punya tubuh sendiri, ada tubuh sendiri, dia punya tubuh, pertanyaannya, itu 2 tangan dan 2 kaki, kecantol di mana kalau nggak percaya tubuh sendiri? Seperti itulah dengan orang yang bilang, oh percaya ada daily, tapi 25-20 saya tolak. Begitu dia punya contoh. Kan ini 25-20 berhubungan dengan daily ini ada berhubungan dengan 25-20. Anggap ini 25-20, dia punya tubuh dan dia punya 2 tangan dan 2 kaki, itu dia punya daily dan TOD. Artinya kalau orang yang tolak daily pasti juga tolak 25-20. Sekalipun pengakuannya cuma bilang tolak 25-20 tapi bisa terima daily. Itu sangat membingungkannya kalau orang-orang seperti itu. Nah, sekarang kita ke tujuan kenapa kita belajar ini semua. Kita mau ke ayat di mana ayat ini adalah ayat dia punya, kemarin dibilang dia punya ayat gacor ya, ayat utamanya. Tujuannya ke ayat sini. Ke ayat ini ayat terakhir kita kemarin ya di Ecclesiastes atau Pengkhotbah 7 ayat 15. Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 15 ini kita ambil juga dia punya bahasa Indonesia. Apa? Yang warna yang diputihkan ini tidak terlalu ditekankannya kemarin, yaitu kata-katanya seperti ini, dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini tidak terlalu ditekankan, tapi yang ditekankan yang ada warna hitam ini, di mana kalau bilang jahat ini orang yang benar kan, ada orang benar atau dibilang di sini orang saleh yang binasa atau kemarin yaitu mati dalam kebenaran yang dia ketahui, dan ada orang-orang jahat, wicked men, memperlama kehidupan probationnya, his life, dalam kejahatan. Nah, pertanyaannya, apakah orang-orang yang wicked, yang unrighteous, mereka mewarisi kerajaan Bapa? Oma Pop? Iya. Apakah orang-orang jahat Oma dengan orang-orang unrighteous, righteous, yaitu orang-orang tidak benar, apakah mereka mewarisi kerajaan Bapa? Tidak. Nah, tidak. Tadi Oma bilang iya ya. Tidak kan, Oma? Iya. Dan artinya sebaliknya, orang yang benar dan orang yang tidak fasik, mereka lah yang mewarisi kerajaan Bapa kan, Oma Pop? Iya. Nah, Pandangan dunia orang bodoh. betul. Iya. Nah, Oma, di ayat ini tadi yang sudah kita baca sama-sama, ada orang yang apa ini, Oma? Orang yang benar kan, jas itu benar. Iya. Orang yang benar ini dia sekalipun mati, tapi dia mempertahankan kebenaran yang dia sudah tahu.
Iya. Contohnya adalah ini ya, kemarin yang kasih itu seperti Kakak Vero, di mana Kak Vero sekalipun dianggap orang mati sia-sia nak mau minum obat, tapi orang punya terang bahwa obat itu salah kan? Iya, racun. Nah, orang-orang yang mempertahankan kebenaran dan kebenarannya adalah tidak meminum minuman obat, Iya. sekalipun mati, mereka lah yang akan mewarisi kerajaan Bapa. Dan kita tahu banyak yang diistirahatkan karena mempertahankan kebenaran kan, sekalipun dianggap orang, ini sia-sia, ini orang mati ini boleh mau diperlama dia punya kehidupan dengan minum obat. Dan orang-orang yang bilang seperti itulah yang bilang memperlama kehidupan dengan minum obat adalah orang-orang fasik yang bodoh, yang hanya mau memperlama dia punya kehidupan probation dalam dia punya kejahatan. Dan alasan dari orang-orang yang bilang yang fasik, nanti orang harus hidup lama dalam probation ini untuk orang fasik ini bilang, orang harus hidup lama, nggak apa-apa, emergency orang pakai ini obat supaya orang punya kehidupan lama dan bisa jadi alat Tuhan untuk kabarkan Injil. Dan kemarin yang dikatakan oleh orang fasik ini benar sekali, tapi yang dikabarkan bukan Injil Kristus tapi Injil setan. Itu dia yang kemarin yang ditekankannya. Jadi, apa sih tujuan fungsi kita punya kehidupan? Fungsi tujuan kehidupan kita apakah hanya memperlama kehidupan probation dalam pelanggaran, atau fungsi kehidupan kita gara-gara menurut sekalipun mati kita tetap mempertahankan kebenaran? Yang mana, Om Alko? Iya, harus mempertahankan. Ya. Yang kedua, yang pertama kan dimana kita gara-gara menurut, sekalipun mati kita tetap mempertahankan kebenaran. Betul, Oma? Jangan kita hanya jadi orang-orang yang pakai alasan benar, nanti mau kabarkan Injil, tapi pilih dengan cara melanggar untuk supaya memperlama kehidupan probation dalam dia punya kejahatan. Jadi itu dia punya ayat terakhir yang ditekankan, dan yang hanya bisa mengerti tentang prinsip atau fungsi kehidupan ini adalah orang-orang yang understand, yaitu yang wise, berdasarkan kita punya ayat tadi yang paling awal di Daniel 12 ayat 10. Orang-orang yang bijaksana lah, yang tidak fasik, yang akan mengerti hal atau fungsi tujuan kehidupan di dunia ini, yaitu tujuan hidupnya sekalipun hidupnya singkat, tapi menurut dan tetap mempertahankan kebenaran. Dan mereka yang fasik, yang jahat, yang tidak mengerti adalah mereka yang pilih memperlama kehidupannya dengan menggunakan alasan yang benar, yaitu bilang mau kabarkan Injil, tapi memperlama kehidupannya dalam kejahatan. Dan yang akan mereka kabarkan bukan Injil Kristus, tapi Injil setan. Itulah kita punya review tentang pelajaran kemarinnya, yang dimana ditekankan paling banyak prinsip untuk supaya kita bisa tahu hal-hal yang benar, dan bukan cuma sekedar tahu, tapi hal-hal benar yang kita sudah ketahui dapat menjadi bagian kehidupan kita dengan kita menghidupinya. Itulah kita punya review. Apakah Om Apop bisa ikuti, dan Oma Alin, Om Konyep, dan semua yang di Founder? Bisa, Itin. Terima kasih. Saya izin, puji Tuhan. Si Alin. Dan itulah kita punya review pada pagi hari ini. Jika semua bisa mengikuti dengan baik, kita tutup. Oke. Kita mau